Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Alfusa TV Studio, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi atau biaya yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Alfusa. Di sini saya akan menjelaskan administrasi atau pembayaran untuk tahun 2022-2023. Instansi yang ada di Alfusa yaitu SMP, SMA, dan juga SMK yang sudah pasti biaya itu masing-masing ya, bahkan jumlah untuk putra-putri sendiri pun berbeda. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang SMP terlebih dahulu. Jumlah putra itu ada 7.268 dan untuk putri 7.523. Mengapa berbeda? Karena di bagian seragam sendiri ada perbedaan. Untuk putri ada jilbab, sedangkan di putra tidak ada. Apa saja sih dengan total 7 juta sekian? Kira-kira apa saja yang didapatkan oleh santri? Seperti ini rincian pembayarannya. Untuk yang pertama itu ada MOS. Nah, untuk putra dan putri jumlahnya sama, 50.000 per 3 tahun. Ada juga kartu mahram 20.000 putra dan putri per 3 tahun. Sampul rapot MDTS 75.000 per 3 tahun, sampul rapot SMP 75.000 per 3 tahun, sampul ijazah 75.000 per 3 tahun. Ada juga buku izin dan catatan prestasi, itu 15.000 per 3 tahun. Ada juga nanti dikasih buku tulis untuk putra dan putri 100.000 per tahun, PHBI atau PHBN 50.000 per semester, latihan sunnah kurban 30.000 per tahun. Ada ekstrakurikuler putra dan putri 90.000 per semester. Ada juga peralatan makan plus hanger 60.000 per semester, koper seragam 350.000 per 3 tahun. Ada juga di sini laundry seragam plus pribadi. Jadi untuk laundry sudah include seragam dan juga pakaian pribadi. Itu 150.000 per bulan. Nah, ada juga tas laundry seragam plus pakaian harian plus tas sepatu juga itu 70.000 per 3 tahun. Nah, untuk biaya makannya putra dan putri 375.000 per bulan, syariah pondok 600.000 per semester, syariah SMP 600.000 per semester, syariah MDTS atau sanawiyah 300.000 per semester. Ada emoni 150.000 per 3 tahun, tabungan tasya 30.000 per 3 tahun. Ada juga nanti kitab. Untuk putra dan putri ada perbedaan nominal. Untuk putra itu 258.000 dan untuk putri 278.000. Namun nominal yang ada di sini itu bisa kapan saja berubah. Ada juga PTS 30.000 per semester, PAS atau ujian akhir semester itu 60.000 per semester. Buku pengembangan bahasa 355.000 per tahun. Ada juga kalender atau eksemplar itu 150.000 per tahun. Ada sewa almari pakaian 150.000 per tahun, sewa almari kitab 100.000 per tahun. Ada juga majalah 60.000 per semester, souvenir 60.000 per tahun, perlengkapan alat pramuka 80.000 putra dan putri per 3 tahun. Ada juga yang terakhir yaitu barbershop. Untuk putra 40.000 dan untuk putri tidak ada, hanya ada di putra saja dan itu bayarnya per semester. Jadi untuk total semuanya untuk putra itu ada 4.608.000 dan untuk putri 4.588.000. Sekarang masuk ke rincian pembayaran seragam, di mana ada beberapa seragam. Yang pertama itu ada identitas. Untuk putra dan putri 160.000, hitam putih 135.000, pramuka 120.000 dan untuk putri 135.000, OSIS 120.000 untuk putra dan 135.000 untuk putri, kaos olahraga 100.000 putra dan putri. Untuk batik
putra 160.000 dan putri 170.000. Untuk jilbab seperti yang sudah tadi saya jelaskan, putri mendapatkan jilbab sebanyak 6 item, di mana per itemnya itu 45.000. Jadi totalnya 270.000. Ada juga name tag English itu 20.000 putra dan putri. Badge nama 12 biji 40.000. Dasi 15.000 hanya untuk putra saja, sedangkan putri tidak. Ikat pinggang 15.000 hanya untuk putra. Ada juga jas alma mater putra dan putri 150.000. Tas sekolah 120.000 putra dan putri. Jadi total untuk seragamnya itu untuk putra 1.160.000 dan untuk putri 1.435.000. Kenapa berbeda? Karena perbedaannya ada di jilbab. Dan di sini juga ada rincian pembayaran untuk pengembangan ponpes. Putra maupun putri itu semuanya 1.500.000. Jadi jika ditotal semuanya, untuk putra 7.268.000 dan untuk putri 7.523.000. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk rincian instansi sekolah menengah pertama di Ponpes Terpadu Al-Fusha. Jadi mungkin itu tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian pembayaran untuk instansi SMA Al-Fusha, di mana total untuk putra itu ada 6.940.000 dan untuk putri 7.195.000. Sebenarnya rincian pembayaran sama seperti dengan instansi SMP Al-Fusha, cuman berbeda dalam nominal kitabnya. Namun di sini nominal kitab belum include ke dalam daftar ulang. Jadi nanti bisa kita informasikan lagi mengenai nominal kitabnya. Itu tadi untuk yang SMA Al-Fusha. Dan sama perbedaan putra dan putri sudah pasti ada di jilbab yang dapat 6 item, yang per itemnya itu ada 45.000. Selanjutnya untuk SMK sendiri itu untuk putra totalnya 7.435.000 dan untuk putri 7.720.000. Kenapa perbedaannya sangat jauh? Karena sudah jelas ya, SMK itu ada prakteknya, maka daftar ulangnya pun sudah pasti berbeda. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit untuk rincian pembayaran SMK Al-Fusha. Itu ada praktek dengan 300.000 putra dan juga putri per semesternya. Jadi perbedaannya ada di biaya praktiknya, karena SMK sudah pasti praktik, jadi totalnya pun berbeda. Nah, untuk putra dan putri sudah seperti SMP dan SMA yang tadi, perbedaannya ada di seragam. Karena putri mendapatkan jilbab dan putra tidak, maka nominalnya pun pasti sudah berbeda. Nah, itu tadi rincian pembayaran untuk instansi SMP, SMA, dan SMK Al-Fusha, di mana semuanya sudah include ke dalam daftar ulang, sudah lengkap pastinya, ada lemari, ada biaya laundry, ada semuanya sudah termasuk di dalam daftar ulang. Nah, untuk biaya per bulannya itu 525.000 untuk semua instansi. Jadi semuanya itu merata ya, untuk SMP, SMA, SMK per bulannya itu semuanya sama. Apa saja sih 525.000 itu? Jadi itu sudah termasuk biaya makan dan juga biaya laundry. Biaya laundrynya itu seragam dan juga pakaian biasa atau pakaian pribadi. Jadi untuk Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk memasukkan putra dan putrinya ke Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha, karena sudah dijamin semuanya tidak ada kata maaf, mungkin bisa dibilang mahal. Kalau menurut saya itu sudah worth it, karena untuk seragam semuanya sudah include ke situ. Jadi dengan harga segitu itu saya bilang worth it banget, nggak ada kata mahal sedikit pun, karena dengan fasilitas yang ada, gedung dan lain sebagainya itu sudah sangat baik dan memfasilitasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, semoga bisa dipahami. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang ada dan juga bisa menghubungi bagian administrasi.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.